Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Islamic Corporate Governance atau dalam bahasa Indonesia sering disebut tata kelola perusahaan yang Islami. Sebelumnya kita bahas dulu relevansi ya atau eh, hubungan ya antara akuntansi manajemen dengan ekonomi syariah. Ini yang sering ditanyakan oleh saudara mahasiswa. Ini apa sih sebenarnya kaitannya antara akuntansi manajemen dengan ekonomi syariah? Di sini saya beri contoh ya, ada beberapa ya, sebetulnya ada banyak. Yang pertama yaitu adalah good corporate governance. Ini sudah sering dibahas ya, mungkin sudah pernah didapatkan di mata kuliah yang lain. Tata kelola perusahaan yang baik gitu. Nah, untuk versi syariahnya ini ada Islamic Corporate Governance. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian ada juga Corporate Social Responsibility, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Versi syariahnya ini ada ya, yang sedang dikembangkan, yaitu Islamic Corporate Social Responsibility. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian ada juga balance scorecard. Nah, ini versi syariahnya juga ada maslahah scorecard ya. Ini kaitannya dengan pengukuran kinerja keuangan terutama. Ada juga ini kalau dalam akuntansi manajemen sering dibahas mengenai profitabilitas ya, tapi dalam syariah itu juga ada sebetulnya indeks namanya Maqasid Syariah Index ya. Dan masih banyak lagi ya yang contoh-contohnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Tapi insya Allah kalau ada waktu akan saya jelaskan ya. Mungkin tidak semua tapi beberapa di antara yang saya contohkan ini. Untuk pertemuan kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama definisi dari ICG, yang kedua perbedaan antara GCG dan ICG, yang ketiga indikator dari ICG, dan yang keempat penelitian yang relevan atau yang terkait dengan ICG. Untuk yang pertama ini definisi dari Islamic Corporate Governance, atau ada yang bilang Islamic Governance ya, itu aja ya, nggak ada korporatnya gitu ya, ya sama saja betulnya. Nah, ini saya ambil satu definisi dari Nasmuddin 2011. Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua stakeholder. Kita tahu stakeholder itu pihak-pihak yang berkepentingan ya, ada banyak ya. Ada investor, ada manajer itu sendiri ya, ada karyawan, kemudian ada pesaing gitu, dan masih banyak lagi. Intinya terbagi menjadi 2, eksternal dan internal. Kalau internal ya khusus manajemen, selain itu eksternal. Saya lanjutkan dengan menggunakan konsep dasar dan pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah. Jadi ini ya yang membedakan ya, mungkin secara teori dengan GCG, yaitu adanya dasar-dasar ketauhidan. Ini yang paling pokok gitu ya, karena iman yang pertama jelas yaitu percaya pada Allah gitu. Adapun perbedaan lain GCG dan ICG dari dasar teori atau basis teori yang digunakan. Kalau GCG itu
yang sering dipakai ya, ini menggunakan agency teori ini dari Jensen and McCring. Kemudian ada stakeholder teori. Nah, sedangkan untuk ICG itu yang sering dipakai teorinya adalah teori etik ya, dan syariah enterprise teori. Ini yang sedang dikembangkan gitu ya oleh banyak peneliti gitu, yaitu syariah enterprise teori. Ini bisa kamu pakai dalam skripsi nanti, yaitu sebagai basis teori ya, atau grand teori itu ya, teori besar. Kemudian perbedaan berikutnya, kalau GCG itu strukturnya ada RUPS, rapat umum pemegang saham, kemudian ada dewan komisaris, dewan direksi. Nah, untuk ICG ini ada tambahan, yaitu DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kemudian untuk tujuan dari GCG, maaf ini kebalik ya, harusnya GCG ini yang bawah ini. Untuk kepentingan shareholder atau stakeholder ya, pemegang saham. Nah, untuk ICG tujuannya ya tujuan syariah ya, makosid syariah. Kemudian perbedaan lain yaitu GCG prinsip yang digunakan saya singkat dengan tarif gitu ya. Transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Ya, mungkin udah pernah kamu dengar dan paham pasti ya. Tidak perlu saya jelaskan. Nah, untuk ICG sendiri prinsipnya ini saya singkat menjadi STAF ya, biar mudah diingat. Yaitu S-nya sidik ya, jujur atau benar, T-nya tablik ya, menyampaikan ya, A-nya amanah, dan F-nya patonah. Itu. Nah, untuk berikutnya indikator dalam ICG. Ini adalah variabel-variabel yang bisa kalian gunakan nanti untuk penelitian gitu ya. Terutama penelitian kuantitatif gitu ya. Karena semua indikator ini bisa diukur dengan angka. Yaitu yang pertama ada jumlah direksi, komisaris, dan DPS. Nah, ini hanya melihat jumlahnya saja gitu. Nanti bisa diteliti nih, apa besar kecilnya gitu ya. Jadi apakah semakin banyak dewan direksi atau dewan komisaris, apakah semakin baik atau semakin buruk gitu. Itu nanti saya tidak bisa menjustifikasi, tapi harus berupa hasil dari penelitian gitu. Kemudian proporsi anggota independen. Nah, dari misalkan komisaris itu ada berapa sih yang independen? Independen itu maksudnya dari pihak luar ya. Yang berikutnya adalah tingkat reputasi. Ada juga tentang tingkat kehadiran dalam rapat ya, atau meeting. Ini juga penting ya. Kadang-kadang komisarisnya itu seseorang yang mungkin sudah bereputasi tinggi, tapi ternyata ketika meeting tidak pernah hadir. Nah, ya untuk apa gitu, karena sumbangsihnya nggak ada. Itu patut diteliti ya nanti. Kemudian kontribusi dari peserta meeting. Ya, misalkan yang ikut meeting banyak, nah, tapi yang berkontribusi ya, atau yang ikut menyumbang suara misalkan itu nggak ada ya, misalkan hanya ada satu suara, yang lain oke gitu aja. Nah, itu juga nggak sehat gitu ya, nggak baik. Kemudian remunerasi. Selanjutnya adalah kepemilikan saham oleh direksi, komisaris, dan DPS, atau sering disebut dengan kepemilikan manajerial. Ini juga sering digunakan dalam penelitian-penelitian. Kemudian persentase anggota keluarga dalam jajaran direksi, komisaris, dan DPS. Ya, ini juga patut untuk diteliti, ini layak ya, karena semakin banyak anggota keluarga dalam jajaran, apakah semakin baik atau semakin buruk,
Ya nanti berdasarkan hasil penelitian ya, saya tidak bisa menyimpulkan. Kemudian presentasi kepemilikan institusi. Ya misalkan suatu perusahaan dimiliki oleh perusahaan lain. Nah itu juga eh, apakah baik atau tidak terhadap perusahaan. Nah itu juga perlu diteliti. Kemudian masa kerja, usia, dan jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan dan pelatihan, pengalaman internasional, rangkap jabatan. Nah ini juga sering terjadi, satu orang itu merangkap dua jabatan sekaligus. Apakah hal itu baik atau tidak? Ya sekali lagi berdasarkan hasil penelitian gitu. Gender, nah ini juga isu yang mungkin sekarang sudah tidak sensitif lagi ya, sudah banyak ya. Kalau dulu mungkin sangat sensitif gitu isu gender, tapi sekarang yang sensitif malah isu-isu agama gitu ya. Selanjutnya adalah kemampuan kerjasama. Nah ini saya beri contoh satu penelitian tentang ICG atau IG ya, Islamic Governance. IG ya, bukan Instagram ya, Islamic Governance ya. Ini satu penelitian ya yang kapan ini? Oh ini 2019 bulan Juni. Ya, berarti sebelum saya di IAIN Pekalongan ya. Karena saya masuk IAIN itu bulan September 2019. Jadi ini sudah agak lama ya. 2 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu berarti ya, 1,5 tahun lah. Yang saya terbitkan di jurnal milik Unhas ya, Universitas Hasanuddin Makassar. Ini judulnya Analysis of Islamic Accountability and Islamic Governance in Zakat Institution. Nah ini, jadi langsung hasil ya. Jadi hasilnya ada 3 indikator baru ya. Ini indikator yang saya tawarkan sebetulnya. Ini penelitian pustaka ya, bukan penelitian kuantitatif ya. Ini sifatnya kualitatif. Jadi hanya menjabarkan saja. Ini yang pertama adalah jumlah board, jumlah dewan tadi. Apakah bisa nggak sih digunakan sebagai indikator dalam ICG? Nah ini saya tulis di sini ada beberapa dasarnya. Ini dari hadis ya. Nah ini yang pertama ini ya, hadis dari Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Imam Hakim. Ini bahwasanya amil zakat itu sebenarnya orang yang diibaratkan sebagai tentara, soldair ya, atau orang yang berjihad ya di jalan Allah ya, fisabilillah gitu. Jadi ya ini kalau jihad ya udah jamin surga gitu ya. Ya dengan catatan dia bekerja dengan profesional ya, dengan kompetensinya. Selanjutnya adalah professional on board. Nah berarti jumlah orang yang profesional dalam dewan itu maksudnya yang sesuai dengan kompetensinya. Misalkan kalau zakat itu kan ya paling dekat ya dengan ekonomi syariah gitu ya. Atau paling tidak ya orang-orang yang benar-benar paham mengenai hukum ekonomi syariah. Ini saya ambil dari hadis riwayat Imam Bukhari ini. Sebelumnya ini dari surat Yusuf ayat 55 ya, bahwasanya nanti bisa dibaca aja ya di Quran ya, terjemahannya atau tafsirnya ya. Kemudian frekuensi of board meeting ya, frekuensi rapat itu apakah baik atau tidak? Ini juga saya banyak tulis dasar-dasarnya ini dari makalah sahabat Ali dan sahabat Ja'far.